Jalan-jalan di kota Jakarta. Jangan hanya melihat-lihat, tapi nyatakan, rencanakan aksi nyata supaya semakin menjadi berkat. Saya Anastasia Hermina Wijayanti. Saya akan membawakan pertemuan keempat, yaitu merencanakan aksi nyata. Tentunya ini tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman fasilitator, ibu bapak, karena tiba-tiba kok merencanakan aksi nyata ini harus dihubungkan dengan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga. Bagaimana manusia kita ini manusia sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tapi tergantung dengan keberadaan orang lain. Seperti juga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk berbela rasa kepada kita manusia, dan manusia pun harus berbela rasa seperti yang dinyatakan oleh Allah sendiri menciptakan manusia seperti citra dan gambar Allah. Kita yang beriman tentunya harus mengikuti Kristus. Kristus itu menjadi teladan kita, dan tentunya tetap menjalankan apa yang dilakukan oleh Kristus sebagai pewarta dan hasil karyanya. Dalam pertemuan kedua tadi kita melihat bahwa kita melihat dengan mata hati. Kita hanya melihat saja sih kata tadi Romo Yus ya, jangan membuat keputusan apa-apa. Mata hati itu tidak bisa dilihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat ketulusan kita dengan mata hati. Hanya Tuhan yang bisa melihat apa yang ada di hati kita, dan kita banyak sekali menemukan permasalahan di situ. Kita berdiskresi seperti tadi Beni katakan, berdiskresi, kita memutuskan apa yang harus kita laksanakan berikutnya. Memang kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Mereka tidak bisa melihat apa yang di dalam hati kita, tapi kita bisa melihat apa yang kita lakukan. Mereka yang di luar sana bisa kita lihat apa yang kita lakukan. Kita bisa dilihat orang, apa yang kita bisa bantu untuk menyatakan, merencanakan aksi nyata, itu gerakan kepedulian transformatif. Sebab sebagaimana tubuh dan rohani, demikian juga iman tanpa perbuatan. Ini dari TB2 ya. Sebetulnya kalau di TB1 itu kita hafal banget ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak? Ya, jadi dalam merencanakan aksi nyata ini kita akan, tadi sudah dinarasikan oleh Romo Yosef dengan bagus sekali, tapi jangan mau kalah ya teman-teman, bahwa kita itu juga pintar bernarasi. Jangan mau kalah dengan dosen kitab suci. Porsi saya sudah diambil sama Romo Yosef. Kalau di Lukas 10 itu awalnya kan mulai dengan ayat 25. Jadi teman-teman fasilitator sebaiknya memberi prolog dulu sebelum membaca. Jadi membaca pilihlah 2 atau 3 orang. Karena ini adalah bentuk narasi, ada dialog, ada narator, ada ahli Taurat, dan juga ada Yesus. Bisa 2 orang karena porsinya ahli Taurat itu sedikit, jadi narator bisa jadi ahli Taurat juga, dan porsinya itu banyak dibicarakan. Yang berbicara adalah Yesus. Kita harus berprolog dulu bahwa dalam perikop ini itu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus dan menanyakan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus berkata apa? Apa yang tertulis dalam kitab suci dan apa yang kamu baca. Gak usah dibahas ya, karena ini bukan DKSS. Dan ahli Taurat itu mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Perkataan itu benar, kata Yesus. Lakukanlah dan perbuatlah demikian. Tapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Dan inilah perumpamaan yang dibahas di dalam bacaan kitab suci. Kita bisa bernarasi di sini karena ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dihadang oleh para penyamun.
bukan hanya dirampok habis-habisan, tetapi juga dipukuli, ditinggal sendirian sampai setengah mati. Kemudian pada saat yang sama datang pula seorang imam yang turun dan datang melihat, hanya melihat ya, dan kemudian juga orang Lewi juga di tempat yang sama turun dan melihat, keduanya hanya melihat dari seberang jalan saja. Tetapi ada seorang Samaria yang dalam perjalanannya melihat orang yang tergeletak itu dia datangi, dan ini mungkin yang kita katakan sebagai diskresi, tapi karena urgent, kalau tidak segera ditolong mati. Maka dia datang dengan tergeraklah oleh belas kasihan dan kemudian membalut lukanya sesudah meminyakinya dengan anggur. Dan setelah itu dia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, kemudian dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya di situ. Keesokan harinya orang Samaria itu memberi 2 dinar dan berkata kepada penginapan yang memiliki penginapan, aku berikan ini 2 dinar, rawatlah dia, kalau ada lebih besok akan kuganti waktu aku kembali. Luar biasa ya. Dan Yesus mengatakan, siapakah menurut engkau dari ketiga orang itu yang menjadikan sesamaku manusia pada orang yang menjadi korban para penyamut itu? Dan mereka mengatakan, orang itu mengatakan bahwa mereka yang tergerak oleh belas kasih. Jadi di sini kita tunjukkan di sini bahwa secara proses analisis sosialnya, cerita orang Samaria itu menjalani proses ansos, see, judge, and take action. Biarkan kalimat perkataan siapakah sesamaku manusia itu terngiang-ngiang di dalam hati kita, supaya kita juga mendapatkan jawabannya. Pergilah, orang yang telah menunjukkan belas kasihan, dan pergilah berbuatlah seperti itu. Siapakah sesamaku manusia? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Keren semangat ya, kayaknya aksi nyatanya masih 20% ya. Iya, jadi seperti juga Santo Camillus de Lelis mengatakan, mengabdikan seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah terakhir, karena Tuhan hadir pada orang yang sakit yang kita layani, karena tugas kita adalah melayani Tuhan di dalam diri orang-orang sakit ini. Dan itu harus tergelitik oleh kita. Pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Dan itu juga menggelitik seorang Romo Yosef Ferry Susanto. Ini akan foto nih saya di sini sebentar lagi. Ya, seorang yang selalu bertanya pada dirinya dan menggelitik, Tuhan, apa yang ada di dalam hatiku? Kenapa aku selalu gelisah dan resah melihat orang yang menderita? Dan itu yang dilakukan Romo Jo, panggilan akrabnya, selalu mengunjungi rumah sakit yang sekarang kita tahu ya, pasti teman-teman juga udah pernah dengar cerita pengalaman Romo Yosef mengunjungi rumah sakit, mengunjungi orang sakit, mendapatkan keluhan-keluhan, dan bermimpi untuk membuat rumah Teduh Suryo sebagai rumah singgah, karena mereka keluhannya itu bukan hanya di mana mereka tinggal. Kalau hanya untuk biaya rumah sakit, mereka dibantu oleh BPJS. Tapi untuk rumah tinggal sementara, kemudian jarak yang jauh, macet, belum lagi biaya makan, transportasi, itulah yang membuat Romo
Jo tergelitik, sehingga bersama teman-temannya termasuk Romo Yadi juga mendirikan Rumah Teduh Suryo. Jadi kalau mau tanya lebih jauh, tanya aja langsung sama Romo Yosef. Tadi saya cut Romo Yosef, jangan Romo saya yang cerita Rumah Teduh Suryo. Gitu. Jadi ini sudah berjalan ya Romo ya, sudah ada pasien-pasiennya, karena pasien kanker ini akan dilayani bukan dengan gedung yang layak, tapi juga dengan bela rasa, rasa kepedulian, cinta kasih tanpa membedakan suku dan juga percayaan. Jadi kebanyakan itu pasiennya adalah orang Muslim, mereka umat Muslim dan dari daerah. Implementasi sosialnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Romo Yus dengan jelas sekali. Gerakan kepedulian karitatif itu kalau itu selalu dilakukan oleh PSI secara rutin untuk umat karitatif. Kalau kita yang ada di sini yang ikut EJ setelah buku 2 pasti melakukan baksos ya, jadi kunjungan ke panti dan lain sebagainya. Dan penekanannya di pertemuan keempat ini adalah gerakan kepedulian transformatif. Bagaimana mereka itu perlu ada keluar dari akar permasalahannya dan menjadikan hidup yang baru menjadi lebih baik lagi. Dan harus smart ya, Ibu Bapak, teman-teman fasilitator, yaitu spesifik, ada tolak ukur tadi bisa diukur, kemudian ya pasti harus dapat dicapai, realistis, dan seturut dengan kebutuhan, menurut dengan kebutuhan, dan pasti ada waktunya, ada durasinya. Kalau tadi Romo Yus mengatakan 5-7 bulan, jangan kelamaan, nanti kelupaan, karena kita ini sibuk. Sebelum ini kita nanti di bulan Juli, Agustus sudah sibuk mempersiapkan BKSN bulan September. Ya, jadi timeline-nya itu harus jelas. Di dalam dinamika kelompok ini yang menjadi checklist pada saat pertemuan keempat itu dibicarakan saja kepada teman-teman warga lingkungan, tetapi pilihlah kepanitiaannya. Jadi checklistnya untuk dibicarakan dalam kepanitiaan. Seruan Apostolik Paus Fransiskus Evangelik Gaudium 49. Saya lebih menyukai gereja yang memar dan kotor karena telah turun ke jalan-jalan daripada gereja yang sakit menutup diri dari nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Feel the difference. Siapakah kita manusia, sesamaku manusia, peduli dan berbela rasa tanpa memandang perbedaan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.